Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Di tepi aliran Bengawan Solo yang luas dan tenang, ada sebuah desa kecil bernama Desa Sumberaji. Dari luar, desa ini kelihatan biasa saja. Rumah-rumah sederhana berjajar rapi di pinggir jalan tanah. Ada sawah membentang luas, pepohonan bambu berderet di tepi sungai, dan suara burung perenjak kadang terdengar di pagi hari. Kalau dilihat sepintas, kehidupan di sana adem ayem, seperti desa pada umumnya di Jawa. Tapi di balik ketenangan itu, ada cerita yang bikin bulu kuduk siapapun merinding. Warga desa sering membicarakan soal kekayaan mendadak beberapa orang di sana. Ada tetangga yang dulu hidup serba pas-pasan. Bahkan, untuk makan pun kadang harus hutang ke warung. Tiba-tiba bisa punya rumah megah dengan cat mengkilap, sawah luas yang entah dibeli dari mana, sampai mobil mewah yang diparkir di halaman. Bagi orang desa, perubahan seperti itu bukan hal biasa. Kok iso mendadak sugih ngono, duit saka ngendi? Begitu bisik-bisik. Warga sambil saling pandang penuh curiga. Salah satu yang paling sering jadi bahan omongan adalah keluarga Pak Joyo. Dulu, Pak Joyo dikenal sebagai petani sederhana. Sawahnya tidak seberapa, rumahnya juga biasa saja. Anaknya pun tidak banyak, hanya 2 orang yang masih kecil. Tapi dalam waktu kurang dari setahun, hidupnya berubah drastis. Tiba-tiba saja ia mampu membangun rumah besar dengan 2 lantai, hal yang jarang sekali ada di desa itu. Bahkan, lantainya sudah pakai keramik mengkilap, dan di terasnya ada kursi tamu dari kayu jati mahal. Kehidupan Pak Joyo dan keluarganya jadi tanda tanya besar. Banyak warga yang iri, tapi lebih banyak lagi yang curiga. Ada yang bilang kalau Pak Joyo mendapat warisan dari saudaranya di kota. Ada pula yang bilang dia menang undian. Tapi gosip yang paling sering terdengar dan paling dipercaya warga adalah Pak Joyo sudah masuk pesugihan. Desa Sumberaji memang punya cerita panjang soal hal-hal mistis. Letaknya yang langsung berbatasan dengan aliran Bengawan Solo membuat desa ini dipercaya punya hubungan erat dengan dunia gaib. Sungai yang mengalir deras itu dianggap bukan hanya sekadar sumber air dan ikan, tapi juga tempat bersemayam makhluk yang tidak kasat mata. Anak penanggungkak, begitu kata Simba di desa kalau menasihati cucunya agar tidak main ke sungai sendirian. Konon, di bagian sungai yang arusnya berputar seperti pusaran, sering terlihat bayangan hitam di malam hari. Kadang bentuknya menyerupai manusia, kadang menyerupai binatang. Ada warga yang pernah bersumpah melihat sosok seperti babi hitam keluar dari sungai, lalu berjalan tertiti-titi menuju pematang sawah. Tapi setiap kali dikejar, sosok itu langsung menghilang, entah kemana. Cerita tentang babi ngepet bukan hal baru di desa itu. Dari dulu, warga percaya kalau ada orang yang rela menyerahkan dirinya pada pesugihan babi ngepet demi mendapatkan kekayaan. Caranya biasanya dilakukan lewat ritual di pinggir sungai dengan mantra-mantra tertentu, ditemani dupa dan sesajen. Setelah itu, orang yang ikut pesugihan bisa berubah menjadi sosok babi besar, berkeliaran di malam hari, mencari uang atau mengambil harta orang lain. Makanya, kalau ada warga yang mendadak kaya, orang-orang langsung curiga. Apalagi kalau kekayaannya tidak jelas asal-usulnya. Dan kecurigaan itu semakin kuat ketika mereka memperhatikan kebiasaan aneh keluarga Pak Joyo. Hampir setiap malam, rumah Pak Joyo selalu tertutup rapat, lampu-lampu dimatikan, pintu dikunci, dan hanya terlihat asap tipis dari dupa yang menyembul keluar lewat celah atap. Istri Pak Joyo sering terlihat duduk di teras rumah dengan pakaian serba hitam, sambil menatap kosong ke arah jalan. Kadang tangannya bergerak pelan,
seolah mengipas sesuatu yang tidak terlihat beberapa kali. Warga yang melintas malam-malam mengaku mendengar suara erangan aneh dari dalam rumah itu. Suara yang tidak bisa dipastikan apakah suara hewan atau suara manusia yang sedang kesakitan. Koyok suaranya celeng, tapi yo dudu celeng beneran. Begitu kata salah satu warga sambil merinding kalau mengingatnya lagi. Kecurigaan warga semakin menjadi ketika beberapa orang desa mulai kehilangan uang. Tampes, ada yang menaruh uang di dompet, besoknya hilang setengah. Ada juga yang menyimpan uang hasil panen di laci lemari. Tahu-tahu lenyap begitu saja, padahal pintu rumah terkunci. Tidak ada tanda-tanda maling. Orang-orang percaya uang itu diambil lewat cara gaib, lewat ritual babi ngepet yang dilakukan Pak Joyo suatu sore di warung kopi milik Mbah Wiryo. Obrolan tentang hal ini semakin memanas. Beberapa bapak desa berkumpul sambil menyeruput kopi hitam dan menghisap rokok kretek. Pak Joyo kui saiki sugih kebangetan loh. Wong sak durung away, Angel you right, kata Pak Mardi sambil menggelengkan kepala. Yo kui wong-wong ngomong nenek dewe ke wis melebu pesugihan. Babi ngepet nang pinggir bengawan, timpal Pak Bejo dengan nada pelan. Takut kalau ada yang mendengar. Ngeger, nenek tenan ngono, bahaya. Kowe ngerti dewe, nenek babi ngepet, kui gawe nyedot rejeki wong sak kampung, kata Mbah Wiryo dengan wajah serius. Obrolan itu membuat bulu kuduk merinding. Semua orang sadar, kalau benar ada yang masuk pesugihan, berarti ada harga mahal yang harus dibayar. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa berimbas ke orang-orang sekitar. Apalagi, pesugihan babi ngepet dikenal suka meminta tumbal. Di tengah gosip itu, kehidupan Pak Joyo seolah berjalan biasa saja. Ia tetap beraktivitas seperti orang pada umumnya, pergi ke sawah, sesekali ikut rapat desa, dan menyapa tetangga dengan ramah. Tapi tatapan matanya berbeda. Ada sinar aneh yang membuat orang tidak nyaman kalau menatapnya terlalu lama. Senamnya tampak lebar, tapi entah kenapa terasa dingin. Malam itu, seorang pemuda desa bernama Seno memutuskan untuk membuktikan gosip yang beredar. Ia penasaran, apakah benar Pak Joyo melakukan ritual pesugihan babi ngepet. Seno diam-diam mengintai dari balik rumpun bambu di dekat rumah Pak Joyo. Dari sana, ia bisa melihat jelas ke arah rumah besar itu. Waktu menunjukkan hampir tengah malam. Suasana desa sudah sepi, hanya ada suara jangkrik bersahutan. Tiba-tiba lampu rumah Pak Joyo padam. Dari celah atap, terlihat asap tipis mengepul, bercampur dengan aroma dupa yang menusuk hidung. Suara lirih seperti orang membaca mantra terdengar samar. Seno menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat pintu rumah terbuka perlahan, lalu sebuah bayangan besar keluar dengan langkah tertatih. Saat matanya menyesuaikan dengan gelap, ia terperanjat. Sosok itu adalah seekor babi besar, berbulu hitam, matanya merah menyala, dan tubuhnya jauh lebih besar dari babi biasa. Sosok itu berjalan pelan menuju jalan desa, lalu menghilang ke arah sawah. Seno hampir berteriak, tapi ia cepat-cepat menutup mulut. Tangannya gemetar, tubuhnya berkeringat dingin. Ia tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya, tapi hatinya yakin gosip tentang Pak Joyo ternyata bukan omong kosong. Esok paginya, Seno bercerita kepada beberapa temannya. Awalnya mereka tidak percaya, tapi raut wajah Seno yang pucat dan matanya yang sembab membuat mereka yakin ia tidak sedang berbohong. Mereka sepakat untuk mencari tahu lebih dalam. Dan sejak saat itu, suasana desa Sumbraji tidak pernah sama lagi. Warga mulai was-was, saling curiga, dan ketakutan setiap malam tiba. Mereka tahu ada rahasia gelap yang bersembunyi di balik ketenangan Bengawan Solo. Rahasia tentang pesugihan babi ngepet yang masih dijalankan oleh orang-orang di desa mereka sendiri. Masyarakat desa Sumbraji sebenarnya bukan orang-orang yang gampang menuduh. Mereka terbiasa hidup rukun, saling membantu ketika musim panen, atau saat ada acara hajatan. Namun, sejak perubahan hidup Pak Joyo yang terlalu cepat itu, pembicaraan demi pembicaraan tidak bisa dibendung. Setiap sore di gardu ronda di warung kopi, bahkan saat ibu-ibu menumbuk padi, topik yang dibicarakan selalu sama. Dari mana asal kekayaan Pak Joyo? Pak Joyo kui bien wong, rekoso, saiki omahe, wes kaya omah, juragan kota, kata Bu Siti, sambil mengipas beras yang baru dijemur. Iyo tuh mbak,
Aku diu heran. Wong sawah mong sak petak kok iso tuku mobil, ora lumrah blah. Jawab Buminah sambil melirik ke arah rumah besar yang berdiri mencolok di ujung jalan desa rumah. Itu memang menjadi pusat perhatian. Catnya masih baru. Warna putih bercampur krem yang mengkilap kalau terkena sinar matahari. Di terasnya ada kursi panjang dari kayu jati yang pasti harganya mahal. Kalau malam, meski lampu rumah selalu dimatikan, orang masih bisa merasakan aura berbeda dari bangunan itu. Sunyi tapi menekan, seperti ada yang bersembunyi di balik dindingnya. Kebiasaan keluarga Pak Joyo juga semakin menguatkan gosip yang beredar. Hampir setiap malam, menjelang tengah malam, rumah itu akan gelap gulita. Semua lampu dimatikan, bahkan suara pun tidak terdengar dari dalamnya. Orang-orang yang kebetulan lewat menggambarkan suasana yang aneh. Asap tipis keluar dari celah atap, bercampur dengan bau kemenyan yang menusuk. Istri Pak Joyo, Bu Karti, sering duduk di depan rumah dengan wajah pucat. Ia mengenakan kain hitam panjang, duduk bersila, dan tangannya sibuk mengipas dupa yang terbakar. Sesekali bibirnya komat kamit, entah berdoa atau mengucapkan sesuatu yang tak bisa dipahami. Tatapannya kosong, lurus ke arah jalan. Bogeyang melewati rumah itu selalu menunduk, pura-pura tidak melihat. Dalam hati mereka berdesis, astagfirullah, kok nganti ngene urip. Kecurigaan semakin menjadi ketika banyak warga kehilangan uang. Kejadian itu tidak hanya 1-2 kali, tapi berulang. Pak Surip, seorang pedagang ayam, pernah bercerita dengan wajah gusar. Aku wis ngirit duit soko dodolan taksim peneng lemari, esuke kok isi separo. Ora ono wong mlebu, lawang terkunci, tapi duit ilang iki piye, katanya sambil menepuk jidat. Hal serupa dialami Bu Wati. Ia menyimpan uang hasil jualan pisang goreng di dompet yang ditaruh di bawah bantal. Tapi besok pagi, uang itu berkurang hampir separuh. Padahal ia tinggal sendirian dan pintu rumah terkunci. Rapat, koyo ono sing nyedot rejeki, neger. Katanya gemetar saat cerita ke tetangganya. Orang-orang mulai percaya kalau kejadian itu bukan kebetulan. Iki mesti ulah sing melebu pesugihan babi ngepet, ujar Mbah Wirio dengan suara pelan tapi tegas. Semua yang mendengar hanya bisa mengangguk-angguk. Mereka tahu siapa yang dimaksud. Beberapa pemuda desa, termasuk Seno yang sempat melihat sosok aneh malam sebelumnya, merasa harus mencari bukti lebih kuat. Mereka tidak mau menuduh sembarangan, tapi juga tidak bisa diam melihat warga terus-menerus kehilangan rezeki. Maka suatu malam, mereka bersepakat untuk berjaga. Langit malam itu gelap tanpa bulan. Angin bertiup pelan, membawa aroma sungai yang khas. Di kejauhan, suara kodok bersahutan. Sesekali terdengar lolongan anjing. Seno bersama 3 temannya, Wawan, Budi, dan Jatmiko, bersembunyi di balik pohon pisang tak jauh dari rumah Pak Joyo. Dari sana, mereka bisa mengintip halaman depan. Rumah yang tampak sepi. Jam dinding masjid sudah menunjukkan pukul 11 malam. Suasana desa benar-benar hening, hanya suara jangkrik terdengar. Tiba-tiba lampu rumah Pak Joyo padam serentak. Suasana berubah semakin mencekam. Bu Karti keluar dari pintu rumah, duduk di teras dengan membawa dupa. Asap putih tipis mengepul. Aroma kemenyan terbawa angin malam. Tak lama kemudian, dari dalam rumah terdengar suara seperti erangan. Samar, berat, dan menyeramkan. Sano menegong. Matanya tak lepas dari pintu rumah yang sedikit terbuka. Bayangan hitam besar terlihat bergerak pelan dari dalam, lalu muncullah sosok yang membuat mereka hampir berteriak. Seekor babi besar, berbulu, hitam legam, matanya merah menyala, melangkah keluar dengan tertatih. Tubuhnya gemetar, seolah ada kekuatan aneh yang mengendalikan. Ya Allah, ikutenan babi ngepet, bisik Wawan dengan suara bergetar. Sosok babi itu berjalan pelan menyusuri jalan desa, sesekali berhenti seolah mengendus udara. Kemudian, perlahan ia menghilang ke arah pematang sawah. Seno dan kawan-kawannya hanya bisa saling pandang dengan wajah pucat. Mereka tidak berani mengejar, rasa takut terlalu besar. Keesokan paginya, kabar kehilangan uang kembali terdengar. Kale, ini Pak RT yang jadi korban. Uang tabungan untuk biaya sekolah anaknya mendadak hilang setengah. Padahal ia baru saja menghitung malam sebelumnya. Iki wis kebenjetan, ora aiso debiarki, katanya dengan nada geram saat rapat kecil di rumahnya.
Warga semakin yakin, setiap kali rumah Pak Joyo gelap, selalu ada yang kehilangan uang esok harinya. Pola itu terlalu jelas untuk diabaikan, tapi tak seorang pun berani menegur langsung. Mereka takut kalau Pak Joyo benar-benar punya ilmu hitam. Bisa saja ada balasan yang mengerikan bagi orang yang menuduhnya. Di sisi lain, kehidupan Pak Joyo semakin terlihat janggal. Ia jarang sekali pergi ke sawah. Kalaupun pergi, hanya sebentar, lalu pulang dengan alasan lelah. Tapi anehnya, ia selalu punya uang banyak. Anaknya kini sekolah di kota dengan fasilitas yang serba mewah. Bahkan, ia sempat membeli sepeda motor baru tanpa banyak orang tahu kapan transaksi itu terjadi. Orang-orang mulai berbisik, "Iki dudu rejeki sing halal." Mereka percaya, harta Pak Joyo bukan dari kerja keras, tapi dari hasil pesugihan yang menyedot rejeki warga lain. Setiap kali ada uang hilang, rasa benci bercampur takut semakin kuat di hati masyarakat desa. Suatu malam, Seno tidak tahan lagi. Ia memberanikan diri mengajak beberapa teman untuk mengintai lebih dekat. Kali ini bukan hanya melihat, tapi juga berusaha membuktikan. Mereka bersembunyi di balik pagar bambu dekat rumah Pak Joyo, cukup dekat untuk mendengar suara dari dalam. Saat tengah malam tiba, seperti biasa, lampu padam, Bukarti duduk di teras dengan dupa, dan suara erangan kembali terdengar. Tapi kali ini lebih keras, seperti suara orang menahan sakit. Dari celah jendela, Seno melihat sekilas bayangan Pak Joyo duduk bersila dengan mata terpejam. Wajahnya tampak tegang, keringat membasahi dahinya, dan tubuhnya bergetar hebat. Lalu, tiba-tiba bayangan itu hilang, berganti dengan sosok babi hitam yang berlari keluar. Seno hampir saja bersuara, tapi Jatmiko cepat menutup mulutnya. Mereka menahan napas, hanya bisa menyaksikan sosok itu menjauh di kegelapan. Hati mereka yakin, yang barusan mereka lihat bukan hewan biasa. Itu adalah Pak Joyo yang berubah wujud karena pesugihan. Sejak malam itu, gosip berubah jadi keyakinan. Warga desa Sumbraji percaya betul kalau Pak Joyo sudah masuk pesugihan babi ngepet. Dan keyakinan itu membuat suasana desa semakin mencekam. Tidak ada lagi rasa aman ketika malam tiba. Orang-orang menutup pintu rapat-rapat, menyembunyikan uang mereka di tempat paling rahasia, sambil berdoa semoga tidak menjadi korban berikutnya. Tapi, semakin warga berusaha melindungi diri, semakin besar pula rasa takut yang menguasai hati mereka. Karena mereka tahu, selama pesugihan itu masih berjalan, rezeki desa akan terus disedot, dan nyawa pun bisa jadi taruhannya. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan dari arah Bengawan Solo, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau amis sungai. Bulan tertutup awan, hanya sesekali muncul memberikan cahaya pucat yang redup. Desa Sumbraji sudah terlelap, lampu-lampu rumah padam satu persatu. Hanya menyisakan suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang menggema di kejauhan. Beberapa pemuda desa termisok Seno, Wawan, Jatmiko, dan Budi berjalan pelan-pelan menuju tepian sungai. Mereka tidak membawa obor atau lampu, hanya mengandalkan cahaya samar bulan dan lampu kecil yang sengaja ditutup kain supaya tidak terlalu terang. Mereka sengaja tidak banyak bicara, hanya sesekali berbisik. Hati mereka penuh rasa was-was, tapi juga penasaran. "Kowe yakin iki ora kebacut, Sen?" bisik Jatmiko dengan suara gemetar. "Yakin mik nek ora digoleki buktiin, wong sak desa iso tetep disedot rejekin, terus aku ora iso meneng weh," jawab Seno pelan tapi tegas. Wawan menimpali dengan nada pelan, "Nanging nenek tenan ketemu babi ngepet, piye? Wong-wong ngomong nenek woke iso ngilang, iso nglaknat sing delok." Mereka akhirnya bersembunyi di balik rumpun bambu tak jauh dari tepian Bengawan Solo. Dari tempat itu, mereka bisa melihat jelas aliran sungai yang tenang, dengan kabut tipis yang turun perlahan menutupi permukaan air. Suasana begitu hening sampai napas mereka sendiri terdengar keras di telinga. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Mereka menahan kantuk sambil terus waspada. Tiba-tiba, dari arah jalan desa, terdengar suara langkah pelan yang berat seperti hewan besar berjalan di atas tanah becek. Para pemuda saling pandang, mata mereka membesar penuh ketegangan. Suara itu semakin lama semakin dekat. Daun-daun pisang di sekitar mereka bergoyang pelan, menambah suasana mencekam. Kemudian, dari balik kabut, muncullah sosok hitam. Tubuhnya besar, berbulu lebat, dengan moncong panjang menyerupai babi.
Tapi langkahnya aneh. Seperti hewan biasa, langkah itu terlalu pelan, teratur, dan menyerupai gerakan manusia. Sosok itu berjalan tertatih menuju tepi sungai. Sesekali berhenti seolah mengendus udara. "Ya Allah, ikutu, babi ngepet," bisik Budi. Wajahnya pucat pasi. "Kakak, oyu kami. Meneng wei," kata Seno cepat sambil menahan napas mereka. Berjongkok makin rendah hampir tiarap, supaya tidak terlihat. Sosok babi itu semakin dekat ke tepian sungai. Saat sampai di pinggir air, tiba-tiba ia berhenti. Tubuhnya tampak gemetar, dan suara erangan rendah keluar dari mulutnya. Air sungai yang tenang tiba-tiba beriak, seperti ada sesuatu di dalamnya yang bereaksi. Kabut di sekitar semakin tebal, seolah menutupi kejadian aneh itu dari pandangan siapa pun. Para pemuda hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dari balik kabut, tampak bayangan seseorang duduk bersila di tepi sungai. Matanya terpejam, bibirnya komat-kamit membaca sesuatu. Seno mengenali wajah itu, meski samar. Itu adalah Pak Joyo. Pak Joyo duduk di tepi bengawan. Tubuhnya memantulkan cahaya redup bulan, dan di depannya ada sesajen, kemenyan, bunga, serta kendi berisi air. "Astaga, tenan iki Pak Joyo sing ngelakoni," desis Seno lirih. Hampir tak keluar suaranya. Babi hitam itu berjalan mendekat ke arah Pak Joyo, lalu berhenti tepat di depan sesajen. Kepalanya menunduk, matanya menyala merah. Air sungai tiba-tiba berputar seperti pusaran, mengeluarkan suara gemuruh pelan. Dari dalam pusaran, terdengar suara lirih, seperti erangan manusia bercampur tangisan. Suara itu semakin lama semakin jelas, membuat bulu kuduk para pemuda berdiri. "Gusti, apa kuwi?" tanya Jatmiko dengan suara gemetar. Tangannya tak sadar menggenggam lengan Wawan erat. "Ojo ndelok terus, mengko nenek ketahuan aiso cilaka," bisik Wawan panik. Tapi mereka terlalu terpaku untuk beranjak. Dari balik pusaran air, terlihat bayangan hitam muncul sebentar, seperti tangan manusia yang mencoba meraih ke permukaan. Namun setiap kali hampir muncul, bayangan itu ditelan kembali oleh arus sungai yang berputar. Pak Joyo membuka matanya perlahan. Wajahnya tampak pucat, keringat mengalir di pelipisnya. Tapi tatapan matanya tajam dan kosong. Ia mengangkat tangannya, seolah memberi perintah. Babi hitam itu mendengus keras, lalu meloncat masuk ke dalam air sungai. Air beriak semakin keras, suara erangan berubah jadi teriakan samar. Kabut menebal, membuat pandangan semakin terbatas. Seno hampir menjerit, tapi ia menutup mulutnya sendiri. Dadanya sesak, napasnya terengah-engah. Dalam hati ia berkata, "Iki ora lumrah, iki pancen pesugihan." Beberapa menit kemudian, pusaran air mereda. Babi hitam itu muncul kembali. Tubuhnya basah kuyup, matanya semakin merah menyala. Pak Jo tersenyum tipis, lalu menaburkan bunga ke dalam sungai. Setelah itu, ia berdiri, mengangkat kendi, dan menuangkan airnya ke atas kepala babi itu. Aroma kemenyan semakin pekat, menusuk hidung para pemuda hingga mereka hampir pingsan. Tiba-tiba, babi itu melengking keras. Suaranya menggema di seluruh tepi sungai, membuat burang-burang beterbangan dari pepohonan. Anjing-anjing di desa menggonggong bersaut-sautan. Para pemuda langsung menunduk, tubuh mereka gemetar hebat. Setelah itu, sosok babi hitam perlahan berjalan menjauh dari sungai. Langkahnya kembali tertatih, tapi kali ini arahnya menuju desa. Mata para pemuda mengikuti dengan ketakutan. Mereka sadar, babi itu bukan sekadar hewan. Itu adalah wujud gaib yang sedang melakukan tugas pesugihan, mengambil rezeki orang lain. Pak Joyo pun menghilang dari tepi sungai. Enter came hanya sesajen yang tersisa, dengan kemenyan yang masih mengepul. Kabut perlahan menipis, menyisakan air bengawan yang kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Seno dan kawan-kawannya masih bersembunyi di balik rumpun bambu. Wajah mereka pucat, tubuh mereka kaku, tapi mata mereka menyimpan satu kepastian. Mereka baru saja menyaksikan kebenaran yang selama ini hanya berupa gosip. Pak Joyo memang melakukan ritual pesugihan babi ngepet di tepi Bengawan Solo. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Ingin lari, kaki mereka seolah lumpuh. Ingin berteriak, suara mereka tercekat di tenggorokan. Hanya detak jantung yang berdentum kencang, seolah hendak meledak. Sen, aku ora kuat maneh. Oku wedi tenen.
bisik Jatmiko sambil meneteskan air mata. Seno menggenggam bahunya erat. Sabar Mik, sing penting saiki owek dewe wes ngerti kebenarannya. Nanging ojo nganti ketahuan. Nik, ketahuan bisa cilaka kabeh. Akhirnya, setelah yakin keadaan aman, mereka perlahan mundur dari tempat persembunyian. Langkah mereka pelan tapi turu-buru, takut kalau tiba-tiba sosok itu muncul kembali. Sepanjang jalan pulang, tidak ada yang bicara. Wajah mereka pucat pasi, keringat dingin membasahi baju, dan dalam hati mereka hanya ada rasa takut bercampur dengan kebencian. Malam itu, 4 pemuda desa membawa rahasia besar yang akan mengubah seluruh suasana desa Sumbraji. Rahasia yang tidak bisa lagi mereka anggap sekadar gosip, tapi kenyataan mengerikan yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Rahasia gelap tentang pesugihan babi ngepet di tepi Bengawan Solo. Malam semakin larut. Udara di tepi Bengawan Solo makin dingin, menusuk tulang, seolah ada sesuatu yang sengaja menyelimuti suasana dengan ketakutan. Kabut tipis yang sejak tadi menari di atas permukaan air, kini semakin menebal. Bau kemenyan yang menyengat semakin kuat, terbawa angin, menusuk hidung para pemuda yang bersembunyi di balik rumpun bambu. Mereka hampir tidak berani bernapas keras-keras, khawatir Pak Joyo menyadari keberadaan mereka. Di hadapan mereka, Pak Joyo duduk bersila, mengenakan pakaian serba hitam. Kepalanya ditutupi ikat kain, matanya terpejam, dan kedua tangannya menangkupkan dupa yang masih menyala. Bibirnya komat kamit melantunkan mantra yang terdengar lirih, kadang pelan, kadang meninggi, seperti ada irama aneh yang hanya bisa dipahami oleh makhluk tak kasat mata. Ya Allah, kowe krungu ora? Suarane kaya wong nyanyi, nanging medeni, bisik wawan lirih, hampir tak terdengar. Menengwe, aja rame, neng kene, kabeh sing metu saka lamben. Pak Joyo dudu sembarang tembung, jawab Seno cepat, sambil menahan napas. Sosok babi hitam yang tadi muncul, kini mendekati Pak Joyo. Tubuhnya besar, bulunya basah kuyup, dan dari mulutnya keluar rembusan napas berat bercampur suara erangan. Hewan itu berhenti tepat di depan Pak Joyo, menundukkan kepala seakan sedang memberi hormat. Lalu, perlahan tubuhnya berjalan ke arah sungai. Begitu kakinya menyentuh air, ia menghilang begitu saja. Sekejap kemudian, Bengawan Solo bergejolak. Arus yang tadinya tenang mendadak berputar kencang, membentuk pusaran besar. Air berputar dengan suara gemuruh, membuat para pemuda gemetar hebat. Dari dalam pusaran terdengar erangan panjang, seperti jeritan makhluk yang sedang disiksa di dasar sungai. Suara itu bercampur dengan tangisan, membuat bulu kuduk mereka merinding setengah mati. Astaga, opo kui? Kok suarane kaya wong nangis? Tanya Jatmiko dengan wajah pucat. Pancen, iki dudu barang lumrah. Iki wis jin lan roro sing digau. Tumbal, jawab Seno dengan suara lirih. Matanya tak lepas dari pemandangan di depan. Pak Joyo membuka matanya perlahan. Tatapannya kosong, seperti bukan manusia lagi. Ia meraih kendi tanah liat yang sejak tadi ada di sampingnya, mengangkatnya tinggi-tinggi ke atas kepala, lalu menuangkan airnya ke dalam pusaran sungai. Begitu air itu menyentuh Bengawan, suara jeritan dari dasar sungai semakin keras. Air berputar makin cepat. Lalu dari dalamnya muncul cahaya kehijauan. Samar namun cukup untuk menerangi wajah Pak Joyo. Para pemuda menahan napas. Dari dalam pusaran muncul sosok samar menyerupai bayangan manusia. Wajahnya tak jelas, hanya terlihat mata yang kosong dan mulut yang terus berteriak. Tangannya seolah meraih ke permukaan, seperti seseorang yang hampir tenggelam. Namun sekali mencoba keluar, pusaran itu menariknya kembali. Gusti Allah, iku arwah wong sing dijat, Kak, tumbal, gumam Budi dengan gemetar. Matanya berkaca-kaca. Pak Joyo menaburkan bunga ke dalam air, sambil terus melantunkan mantranya. Suaranya kini berubah. Kadang terdengar seperti bahasa Jawa kuno, kadang seperti suara orang asing yang tak bisa dipahami. Kowe kabeh, jaga kersane, gawe rejeki luwih, akeh kanggo aku. Ojo nganti gagal, nenek ora, bakal ana tumbal anyar. Seketika, dari dalam pusaran, muncul teriakan yang jauh lebih keras. Air seolah mendidih, berputar semakin ganas. Lalu muncul kembali sosok babi hitam tadi, meloncat ke daratan dengan tubuh yang basah kuyup. Kali ini,
Di mulutnya ada sesuatu seikat, kain yang terlihat kotor, tapi dari sela kain itu jatuh kepingan emas kecil. Babi itu meletakkannya di depan Pak Joyo, lalu mundur beberapa langkah. Pak Joyo tersenyum puas. Ia mengangkat kepingan emas itu, lalu menciumnya seperti benda berharga. Iki tanda nenek rejeki wis teka, ucapnya dengan suara rendah, penuh kepuasan. Para pemuda yang melihatnya hampir tidak percaya. Semua rumor tentang Pak Joyo ternyata benar. Ia memang melakukan ritual pesugihan di Bengawan Solo dan rezeki yang ia peroleh berasal dari perjanjian dengan makhluk gaib. Bahkan mungkin emas itu adalah hasil dari menghisap rezeki orang lain di desa. Seno menggenggam erat tanah di bawahnya. Hatinya penuh amarah. Ia ingin sekali berdiri, berteriak, menuduh langsung Pak Joyo di depan matanya. Tapi ia tahu itu bunuh diri. Makhluk babi hitam itu jelas bukan sekadar hewan. Dan aura di sekitar sungai malam itu terasa begitu berat, seolah ada ratusan mata tak kasat mata yang sedang mengawasi. Tiba-tiba Pak Joyo berdiri. Ia mengambil sabit kecil yang juga terletak di samping sesajen, lalu menggoreskan sedikit darah dari telapak tangannya sendiri. Darah itu ia teteskan ke dalam pusaran sungai. Air sungai yang tadinya berwarna gelap mendadak memerah, lalu perlahan mereda. Pusaran menghilang dan air kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Rampung wes, saiki giliran awekdu untuk panglipur, ucap Pak Joyo dengan suara serak. Ia menghela napas panjang, lalu mengambil emas dan kain kotor itu memosisikannya ke dalam kantong hitam di pinggangnya. Setelah itu, ia menunduk dalam-dalam, seperti memberi hormat ke arah sungai. Sosok babi hitam yang sejak tadi berdiri diam, tiba-tiba berputar, lalu berjalan menjauh perlahan menuju arah desa. Langkahnya tetap tertatih, tapi aura gelap yang menyertainya membuat tanah di sekitarnya seolah bergetar. Pak Joyo memadamkan kemenyan, membereskan sesajen, lalu melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Para pemuda masih terpaku di balik bambu. Mereka saling pandang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Tidak ada yang berani bersuara sampai bayangan Pak Joyo benar-benar hilang di balik kabut sen. Iki benar-benar ora lumrah. Aku ora ngerti kudu piye. Nanging nenek kowe pengen ngetok kebenarane, kabeh kudu siap cilaka, bisik Wawan akhirnya. Suaranya bergetar. Seno menggertakkan giginya. Aku ngerti Wan, nanging nenek dibiar, wong sadesa bakal ente karejekin. Iki ora adil, aku ora aiso meneng. Jatmiko menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Nanging nenek nganti ketahuan yen wek diu sing ngintai, kita aiso dari tumbal sabanjur. Yo bener, nanging nenek ora ana ting wani, nganti kapan wong desa bakal dadi korban? Balas Seno dengan mata berkaca-kaca. Suasana hening kembali. Hanya suara air sungai yang pelan terdengar, mengalir tenang seakan tidak pernah menyimpan rahasia gelap. Tapi di hati para pemuda itu, bayangan ritual mengerikan yang baru saja mereka lihat akan selalu menghantui. Malam itu, mereka akhirnya kembali ke desa dengan langkah berat. Setiap jejak langkah terasa penuh ketakutan. Mereka tahu, sejak saat itu hidup mereka tak akan sama lagi. Mereka telah menyaksikan kebenaran yang seharusnya tidak boleh mereka lihat. Ritual pesugihan babi ngepet yang benar-benar nyata di tepi Bengawan Solo. Dan rahasia itu, cepat atau lambat, akan menuntut mereka untuk memilih tetap diam demi keselamatan diri, atau berani melawan meski nyawa jadi taruhannya. Keesokan harinya, suasana desa yang biasanya ramai dengan suara ayam berkokok dan ibu-ibu menumbuk padi, mendadak berubah mencekam. Dari arah Bengawan Solo tercium bau anyir yang begitu kuat, menusuk hingga ke hidung orang-orang yang lewat. Warga yang penasaran berjalan ke tepian sungai, dan seketika mata mereka terbelalak. Puluhan bahkan ratusan ikan mengambang di permukaan air, perutnya terbalik ke atas, tubuhnya pucat keputihan. Ada yang mulai membusuk, ada juga yang masih segar, tapi jelas mati tanpa sebab yang wajar. Air Bengawan Solo yang biasanya jernih kini berubah keruh kehitaman, seakan ada sesuatu yang sengaja mengotori. Seorang lelaki tua, Pak Sastro, berdiri di tepian sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Lah piye iki, iwa kabeh pada mati, Bengawan iki ora tau ngene sak durunge," katanya. Lirik. Beberapa ibu-ibu menutup hidung dengan selendang karena tak kuat dengan bau menyengat yang semakin pekat.
Anak-anak kecil yang biasanya suka mandi di sungai pagi-pagi, kini hanya berdiri di pinggiran. Matanya penuh rasa takut. Bu, nenek Iwak mati. Kabeh, opo isi aiso dienggo adus, opo ana lelembut sing marahi, tanya seorang bocah polos. Ibunya langsung menarik tangannya, menyuruhnya diam dan menjauh. Dalam waktu singkat, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Orang-orang berdatangan, sebagian membawa ember, sebagian hanya sekadar ingin melihat langsung. Dan yang paling mengherankan, bukan hanya ikan-ikan kecil yang mati, tapi juga beberapa bangkai kambing dan ayam yang hanyut terbawa arus. Semua tampak aneh, seolah ada sesuatu yang menuntut tumbal dari isi sungai. Beberapa orang mulai berbisik, menautkan kejadian itu dengan gosip yang selama ini beredar tentang Pak Joyo. Kowe ngerti tuh, sawen hoyo nindakek, rituale mestiana, korban, deloken saiki, Iwak pada mati kabeh, iki tanda nenek ana sing dikorbanak, beneran, bisik seorang perempuan pada tetangganya. Ya Allah, nenek pancen bener, piye nasib, wong desa iki, ojo-ojone sakdurunge wong ilang, saiki Iwak sing, sapa ngerti menko manungsa meneh. Jawab tetangganya dengan wajah pucat Seno. Wawan, Jatmiko dan Budi yang malam sebelumnya mengintai Pak Joyo, ikut berdiri di kerumunan. Hati mereka berdebar keras. Apa yang mereka lihat malam itu kini benar-benar berbuah kenyataan. Air sungai berubah keruh, ikan-ikan mati, dan suasana desa dipenuhi ketakutan. Mereka saling pandang, mencoba berkomunikasi lewat tatapan. Aku wis ngomong, iki dudu kebetulan, wes wayahe wong-wong ngerti. Bisik Seno lirih, meneng disiksen, nek kowe ngomong sakarep, saiki aiso-aiso kabeh malah gawe kowe cilaka. Wong-wong durung siap, sahut Wawan cepat. Jatmiko yang dari tadi diam hanya menggenggam lengan bajunya sendiri erat-erat. Aku ora iso lali, karo suarane wong nangis wingi bengi. Kaya isih krungu, tekan kupingku, saiki katanya denggen. Suara bergetar, desa semakin gaduh. Ada yang langsung menutup sumurnya, takut air tanah juga sudah tercemar. Ada yang buru-buru menimba air sungai untuk disimpan, khawatir esok sudah tidak bisa dipakai. Tapi sebagian besar hanya bisa berdiri, berbisik penuh tanda tanya. Siang itu, seorang dukun tua bernama Mbah Rejo dipanggil oleh warga untuk melihat langsung. Ia berjalan perlahan, tongkat kayunya menancap di tanah setiap langkah. Matanya menyipit, menatap permukaan sungai yang hitam berputar lambat. Ia menggumamkan sesuatu, lalu menutup mata sebentar, seolah mencoba merasakan getaran dari alam gaib. Wis jelas iki, ono, sing dolanan kotor. Sungai iki dudu mong kena racun utawa limbah. Iki tanda nenek ana tumbal sing diserak, nang kene, kata Mbah Rejo akhirnya. Suaranya berat. Warga langsung bergidik mendengarnya. Lah, tumbal opo mbokne? Kokengkok. Iwak kabeh pada mati? Tanya seorang bapak. Mbah Rejo menatapnya likat-leket, lalu berkata lirih, tumbal iku ora mung iwak. Bisa uga nyawa manungsa sing diseret, ditenggelak, lan saiki sing sisa mung tanda kaya ngene. Aku wedi, nenek iki terus dilakoni, bakal ana sing ilang man. Suasana mendadak hening. Semua warga saling pandang dengan wajah penuh ketakutan. Beberapa perempuan memeluk anak-anak mereka, arat-arat, seakan takut sewaktu-waktu makhluk gaib akan mencabut nyawa orang terdekat. Seno menggertakkan giginya. Ia ingin berteriak, ingin mengungkapkan kebenaran, bahwa semalam ia melihat sendiri Pak Joyo melakukan ritual itu. Tapi lidahnya seakan terkunci. Ia sadar, mengucapkan hal itu berarti menuduh langsung seorang warga desa yang selama ini dianggap berhasil secara ekonomi. Bukan hanya tidak dipercaya, ia mungkin malah dibenci dan diincar. Wawan menepuk bahunya pelan, seolah tahu isi hati Seno. Sabarlah disik, wong-wong kudundelo, bukti luwih sesa. Saiki, yen mau ngomong, mung dianggap fitnah. Aku anggati koe panas, nanging pikirna awake diu. Di sore hari, kabar makin menyebar ke desa-desa tetangga. Orang-orang berdatangan, penasaran ingin melihat sungai yang mendadak dipenuhi bangkai ikan. Ada yang percaya bahwa ini tanda kutukan, ada yang bilang ini akibat ulah manusia. Tapi semakin malam, gosip lama tentang babi ngepet kembali muncul ke permukaan. Pak Joyo kuwi lho, kok saiki saya aneh yurip. Malam-malam lampu omah, peteng, bojone lungguh ngelus-ngelus dupa. Kok yo pas kejadian iki, wong-wong pada mikir, nyambung.
kata seorang pemuda desa lain sambil menyalakan rokok. Kowe ngerti ora? Wong-wong kene wis curiga sakabien, nanging saki bukti wis metu. Aku ora ngerti bakal piye menko, sahut temannya. Malamnya, beberapa warga mulai berkumpul di langgar kecil dekat balai desa. Mereka berdiskusi, mencari jawaban, tapi semua justru semakin bingung. Ada yang ingin melapor ke aparat, ada yang mengusulkan menggelar doa bersama. Tapi ada juga yang dengan terang-terangan menunjuk nama Pak Joyo. Wis, ora usah muter-muter. Aku yakin Joyo singnya bab, iki kabeh urip, kebangetan mendadak sugih. Iki kabeh pasti ana hubungane, kata seorang lelaki setengah baya dengan nada tinggi. Namun sebagian yang lain menenangkan. Aja asal nuduh. Yen Pansen Joyo sing salah, kudu ono bukti. Nek mang gosip, iso-iso malah gawe masalah luwih gede. Di tengah keributan itu, Seno dan kawan-kawannya hanya diam. Mereka ingin sekali bicara, tapi ketakutan masih mengikat. Mereka masih ingat jelas tatapan mata kosong Pak Joyo ketika berhadapan dengan pusaran sungai. Masih terngiang suara jeritan arwah yang ditarik ke dasar bengawan. Saat semua orang sudah pulang, mereka berempat duduk di tepi jalan desa. Malam itu, bulan separuh tertutup awan, membuat suasana makin suram. Angin malam berembus membawa bau anyir sungai yang masih terasa. Apa kita kudu ngomong? Tanya Jatmiko dengan suara lirih. Ngomong saiki percuma. Wong-wong durung aiso percaya. Nangi, nenek dibiark. Aku wedi tenan. Menko nenek ana wong ilang man. Hapie, jawab Seno. Matanya menatap kosong ke arah gelap. Budi yang dari tadi hanya diam akhirnya bersuara. Aku isih krungu. Tangisan kui saben turut. Aku ora iso meneng wesen nanging aku uga wedi. Nenek Joyo ngerti kita sing ngintai. Kita bisa cilaka. Suasana hening. Mereka semua tahu. Mereka sedang memegang rahasia yang terlalu besar. Rahasia tentang pesugihan babi ngepet di tepi Bengawan Solo. Rahasia yang sudah mulai menelan korban. Dan sejak hari itu, desa kecil di tepi sungai itu tak pernah benar-benar tenang lagi. Sejak ikan-ikan di Bengawan Solo mati beramai-ramai, suasana desa tidak pernah kembali normal. Warga mulai dihantui rasa takut yang lebih dalam dari sekadar kehilangan hasil tangkapan. Ketakutan itu berubah nyata ketika beberapa orang desa mulai hilang tanpa jejak. Pertama seorang pemuda bernama Darmo. Malam itu ia pamit pada istrinya hendak memancing di sungai. Ora yuza susu, mas aja nganti bengi banget, kata istrinya sambil menggendong bayi yang baru lahir. Darmo hanya tersenyum, membawa jala dan ember kecil. Tapi hingga pagi menjelang, ia tak pernah pulang. Ember dan jalanya ditemukan di tepian, seolah ditinggalkan begitu saja. Warga berbondong-bondong menyusuri pinggiran sungai. Ada yang turun ke air, ada yang mencoba menyisir dengan perahu kecil. Tapi jasad Darmo tidak pernah ditemukan. Baru seminggu berselang, kabar hilangnya seorang anak kecil kembali menggemparkan desa. Bocah itu bernama Rani, masih 8 tahun. Sore itu ia bermain di pinggiran Bengawan bersama teman-temannya. Mereka berlarian, melempar batu kecil ke sungai sambil tertawa. Tiba-tiba Rani tergelincir, tercebur ke air. Teman-temannya panik, berteriak minta tolong. Warga berlari datang, beberapa langsung menceburkan diri untuk menolong. Tapi yang aneh, tubuh Rani seolah ditelan arus, menghilang begitu saja tanpa bekas. Tak ada mayat, tak ada kain yang hanyut. Padahal air sore itu tenang, arusnya tidak deras. Iki ora lumrah, bocah cilik nenek kelelep. Mastin ketemu awak. Iki ana sing gawe, teriak salah satu warga putus asa. Dua kejadian itu membuat suasana desa semakin mencekam. Orang-orang mulai takut keluar malam. Anak-anak dilarang bermain di sungai. Bahkan orang dewasa sekalipun enggan mendekat. Bengawan Solo yang dulu menjadi sumber kehidupan, kini jadi sumber teror. Airnya keruh, baunya anyir, dan orang-orang bersumpah setiap malam ada suara tangisan samar dari arah sungai. Tangisan yang membuat bulu kuduk berdiri, apalagi ketika terdengar jelas di telinga rame-ramai yang dekat dengan aliran air. Seno, Wawan, Budi, dan Jatmiko semakin yakin apa yang mereka lihat malam itu benar-benar berhubungan dengan semua kejadian ini. Mereka tahu, tumbal dari ritual Pak Joyo bukan lagi hewan atau ikan, tapi manusia dari desa mereka sendiri. Namun, menyampaikan hal itu pada warga sama saja dengan memukul gong kematian. Mereka takut, tapi rasa bersalah mulai menekan.
Aku ora aison delok wong-wong terus ilang kaya ngene. Sen, nek meneng we, awake diu padawe, karo ngijini, kata Budi suatu malam dengan wajah putus asa. Seno menghela napas panjang. Aku ngerti, nanging nenek kowe ngomong saiki, sopo sing gelem percaya? Wong-wong mong aiso nyambung-nyambung, nanging bukti ora ana, sing ana malah awake diu sing dadi sasaran. Yen ngono, kudu ana sing wani ngolek bukti luwih jelas, sahut Jatmiko pelan. Meski wajahnya sendiri pucat pasi, waktu terus berjalan. Hilangnya orang demi orang membuat gosip semakin keras. Nama Pak Joyo disebat-sebat dalam bisikan, tapi tidak ada yang berani menuduh langsung. Orang-orang masih takut, karena mereka tahu Pak Joyo bukan sekadar orang kaya baru. Ada aura gelap yang mengelilinginya. Rumah besar dengan pagar tinggi yang selalu tertutup rapat itu seakan menyimpan rahasia yang tidak boleh dibongkar. Malam-malam, warga sering melihat istrinya duduk di teras, membakar kemenyan, mengipas asapnya dengan sapu lidi, sambil melantunkan doa aneh. Opo ora wadibu? Tanya seorang tetangga yang kebetulan lewat. Perempuan itu hanya menoleh dengan senyum tipis. Matanya sayu seperti bukan manusia lagi. Sing penting, uripku cukup. Rejeki wong-wong mong aiso ngomong, nanging keluargaku, sing ngerasake nikmat. Kata-katanya membuat tetangganya bergidik buru-buru pamit pulang. Desa semakin resah. Kepala desa sempat mengadakan musyawarah, mengumpulkan para tokoh. Mereka membicarakan hilangnya warga, mencari solusi. Ada yang mengusulkan agar dipanggil aparat dari kota, ada yang menyarankan membuat sesajen dan doa bersama di sungai. Tapi setiap usulan selalu berakhir tanpa keputusan pasti. Semua takut, semua ragu, apalagi ketika ada yang berani menyebut nama Pak Joyo. Tiba-tiba suasana jadi kaku. Tak ada yang berani menanggapi, seolah lidah mereka keluh oleh rasa ngeri. Suatu malam, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Kabut turun lebih pekat, menutupi rumah-rumah. Dari arah Bengawan terdengar suara seperti ringkikan babi bercampur dengan jeritan manusia. Warga yang mendengar hanya bisa menutup pintu ropet-ropet, menyalakan lampu, dan berdoa dalam hati. Gusti Allah, lindungan kawula, ojo nganti keluargaku dadi korban, bisik seorang ibu sambil memeluk Anokinania. Keesokan harinya, seorang kakek tua bernama Marjuki ditemukan hilang. Padahal malam sebelumnya ia hanya pamit buang jaring ke sungai. Yang tertinggal hanya sandal jepitnya di tepian. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak kaki yang lari, hanya sandal basah dan aroma anyir yang semakin menusuk. Warga benar-benar panik. Mereka sadar, Bengawan Solo kini bukan lagi sekadar sungai. Ada sesuatu yang haus tumbal, haus darah, dan haus nyawa. Dan semua itu berhubungan dengan ritual yang dilakukan Pak Joyo. Iki pancen, pesugihan babi ngepet, ora ono liyane, kata seorang pemuda dengan suara lantang. Tapi begitu ia menyebut itu, beberapa orang langsung menegurnya. Menek, nek kowe kenceng ngomong, owek diu bisa cilaka. Joyo kui dudu wong sembarangan. Namun bisikan demi bisikan terus menyebar. Orang-orang mulai saling curiga, takut giliran mereka atau keluarganya yang akan diambil selanjutnya. Ada yang memilih pergi meninggalkan desa, ada juga yang nekat berjaga di tepian sungai dengan membawa obor dan tombak bambu. Tapi tetap saja, setiap kali ada yang hilang, semuanya terjadi tanpa jejak. Di tengah kepanikan itu, Seno dan kawan-kawannya akhirnya bersepakat. Mereka tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Rasa bersalah sudah terlalu berat. Darmo yang hilang, Rani yang lenyap, kakek Marjuki yang tak kembali, semua itu menambah keyakinan mereka. Mereka harus mencari cara untuk membuka kedok Pak Joyo senajan nyawaku dadi taruhan, aku ora gelem meneng we. Iki kudu rampung, ucap Seno dengan suara tegas. Wawan menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Ya wis, nenek kui keputusanmu, aku melu. Nanging kudu hati-hati. Wong kui jelas du pangreksa gaib, yen salah langkah kita sing entek. Malam itu, mereka berempat memutuskan untuk kembali mengintai. Bukan lagi sekadar penasaran, tapi untuk mencari bukti yang bisa mereka tunjukkan pada warga. Mereka tahu risikonya, tapi rasa takut sudah kalah oleh amarah dan dendam. Bengawan Solo malam itu kembali berkabut. Suara kodok bersahutan,
dan angin membawa bau kemenyan samar-samar. Semua tanda bahwa ritual mengerikan itu akan kembali dilakukan. Malam itu langit gelap gulita, awan tebal menutupi bulan, membuat suasana desa semakin mencekam. Angin bertiup kencang, membawa aroma anyir yang terasa menusuk. Warga desa berkumpul dengan wajah-wajah tegang. Mereka sudah tak tahan lagi. Terlalu banyak orang yang hilang, terlalu banyak tanda-tanda aneh yang membuat mereka yakin semua ini ada hubungannya dengan Pak Joyo. Malam itu, mereka sepakat harus ada keberanian untuk mengakhiri teror. Dipimpin oleh kepala desa, puluhan orang membawa obor, bambu runcing, dan parang. Mereka berjalan barumai rami menuju rumah Pak Joyo. Langkah mereka berat, tapi semangat di dada berkobar oleh rasa marah dan putus asa. Sesampainya di halaman rumah, pagar besi yang tinggi terlihat seperti tembok penghalang kebenaran. Kepala desa memberi aba-aba, lalu beberapa pemuda mendobrak paksa. Pagar berderit keras, kunci besi patah, dan pintu rumah segera mereka dobrak. Begitu pintu terbuka, bau kemenyan langsung menyambut. Ruangan dipenuhi asap tebal yang membuat mata perih. Di tengah ruang tamu, istri Pak Joyo duduk bersila. Di depannya ada lilin menyala dan wadah berisi darah ayam. Ia mengipas-ngipas asap kemenyan dengan sapu lidi, mulutnya komat-kemit membaca doa aneh. Warga yang masuk serentak bergidik. Astagfirullah, iki opo tuh? Bisik seorang ibu sambil menutup hidung. Istri Pak Joyo menoleh perlahan. Senyum tipis tersungging di wajahnya, tapi matanya kosong, seperti tidak ada jiwa. Sampean kabeh telat, katanya pelan. Suaranya berat, seakan keluar dari dua mulut sekaligus. Beberapa warga mundur ketakutan, sebagian lagi marah. Ngomong endi bojomu, ngendi Joyo? Wis akeh nyawa melayang gara-gara dia hak. Wih, kak, teriak seorang bapak. Tiba-tiba, dari arah Bengawan Solo terdengar suara melengking panjang. Suara yang tidak mungkin berasal dari manusia. Warga serempak terdiam, saling pandang dengan wajah pucat. Suara itu semakin keras, seperti jeritan babi dicampur ratapan manusia. Tanpa aba-aba, mereka berlari menuju tepi sungai, meninggalkan istri Pak Joyo yang masih duduk dengan tatapan hampa. Sampai di tepian Bengawan, pemandangan yang mereka lihat membuat semua darah seperti berhenti mengalir. Dari dalam kabut, muncul sosok hitam besar, menyerupai babi. Tubuhnya berlumuran darah segar, matanya merah menyala, giginya panjang berkilat terkena cahaya obor. Warga menjerit ketakutan, sebagian langsung sujud sambil berdoa. Allahu Akbar, Gusti paringana pangayoman. Sosok babi itu berjalan tertatih ke arah mereka, tapi ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Setiap kali obor menyorot wajahnya, perlahan bentuknya berubah. Kupingnya memanjang seperti telinga manusia, hidungnya melebar, dan di balik moncong itu, warga melihat jelas wajah Pak Joyo. Astagfirullah, iku Joyo, Joyo tenan, teriak seseorang dengan suara gemetar. Kepala desa yang berdiri paling depan berusaha tegar. Iki bukti kabeh, kowe kabeh wis weruh diu, katanya lantang. Tapi sebelum ia sempat melanjutkan, sosok itu menggeram keras, lalu meloncat ke air. Cipratan besar menyebar, membuat obor-obor hampir padam. Sungai bergemuruh, arus berputar kencang, dan suara erangan dari dasar air terdengar begitu mengerikan. Beberapa pemuda nekat melempar tombak bambu ke arah sungai. Namun setiap tombak yang masuk air seolah lenyap tanpa bekas, ditelan arus yang tiba-tiba membentuk pusaran besar. Ora aiso, kui duduk kewan biasa, teriak seorang pemuda panik. Air sungai semakin hitam. Dari pusaran itu muncul tangan. Bukan tangan manusia biasa, tapi tangan besar dengan kuku panjang tajam. Woga mundur, ketakutan. Beberapa ibu menangis, anak-anak menjerit histeris. Kepala desa berteriak, menyuruh semua orang berdoa. Malam itu, doa bergema dari puluhan mulut yang ketakutan. Tak lama, pusaran air berhenti. Permukaan sungai kembali tenang, hanya tersisa gelembang-gelembang kecil dan bau anyir menyengat. Sosok babi hitam itu tidak muncul lagi. Semua warga terdiam. Hanya suara jangkrik yang kembali terdengar samar. Mereka menunggu lama, berharap Pak Joyo muncul, hidup ataupun mati. Tapi sampai ayam jago berkokok menandakan fajar, tak ada satupun tanda keberadaannya. Rumah Pak Joyo akhirnya mereka geledah. Semua ruangan kosong,
tapi mereka menemukan banyak hal aneh. Di gudang belakang ada botol-botol kaca berisi cairan merah, kain kafan bekas, dan boneka kecil tertusuk jarum. Warga semakin yakin semua cerita selama ini benar adanya. Pak Joyo melakukan pesugihan babi ngepet dengan tumbal nyawa manusia. Sejak malam itu, desa berubah. Orang-orang tidak lagi melihat Pak Joyo ataupun istrinya. Rumah besar mereka kosong, pintunya dibiarkan terbuka, namun tidak ada seorang pun yang berani masuk lagi. Pagar berkarat, cat tembok mengelupas, dan perlahan rumah itu jadi bangunan angker yang ditakuti semua orang. Meski begitu, teror tidak sepenuhnya hilang. Beberapa warga bersumpah, setiap malam gelap ketika kabut turun, mereka masih melihat sosok babi hitam berkeliaran di tepian Bengawan Solo. Kadang hanya berupa bayangan, kadang terdengar suara ringkikan samar. Ada juga yang mengaku melihat mata merah menyala dari kejauhan, sebelum akhirnya menghilang di balik kabut. Desa itu kini dikenal sebagai desa angker di tepi Bengawan. Orang luar yang lewat sering mendengar cerita tentang babi ngepet, tentang harta yang dibayar dengan tumbal. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara tangisan di malam hari dari arah sungai. Tangisan yang membuat bulu kuduk berdiri, seolah nyawa-nyawa yang jadi korban masih gentayangan, mencari keadilan yang tak pernah datang. Warga yang dulu hanya berbisik, kini menceritakan kisah itu pada anak cucu mereka sebagai peringatan. Jangan serakah, jangan mencari jalan pintas, sebab kekayaan yang datang bukan dari usaha sendiri, selalu punya harga yang lebih mahal dari sekadar uang. Rejeki sing halal iku meski setitik, nanging barokah. Nek nguber sing dudu-dudu, pungkasane cilaka, kata orang-orang tua setiap kali mengingat kisah itu. Dan sampai hari ini, ketika malam gelap tanpa bulan, orang-orang masih menutup pintu rapat-rapat. Mereka berdoa, berharap suara ringkikan babi dari arah Bengawan tidak datang menghantui rumah mereka. Karena meskipun Pak Joyo sudah hilang, bayangan babi hitam itu tetap menjadi rahasia gelap yang tak pernah benar-benar hilang dari desa di tepi Bengawan Solo. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.